aku ngerasain bau remason dan gak ada loh orang satupun di sini. Nah, di situ juga salah satu pintu gerbang istana dari Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan. Ini kalau malam mengerikan teman-teman, karena ketika ombak ini menghantam karang-karang yang ada di bawah ini, itu suaranya seperti ledakan teman-teman. Duar kayak gitu ya. Nah, itu dia. Astagfirullahaladzim. 7 Mei 2026 cuy. Dan kali ini aku berada di salah satu lokasi yang merupakan tempat moksa dari Ratu Pantai Selatan yang bernama Gunung Kombang yang berada di Pantai Ngeliep, Jawa Timur, teman-teman. Menurut cerita dari legenda, sebelumnya Ratu Pantai Selatan ini sebenarnya adalah bernama Putri Kadita, putri jelita cantik dari kerajaan Pajajaran yang kala itu diusir karena guna-guna, guys. Lalu setelah dia diusir, dia datang ke Gunung Kombang tersebut dan menceburkan diri sehingga penyakit kulitnya sembuh atas bisikan gaib, teman-teman. Ya, singkat cerita seperti itu ya. Sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Ya, itu dia teman-teman, Gunung Kombang. Ya, jadi Gunung Kombang tersebut sekarang saat ini memang menjadi tempat untuk orang-orang bermeditasi ya, bertapa dan mengungkapkan hajatnya di sini, guys. Tapi di balik keindahan Gunung Kombang ini, di balik keindahan pantai selatan ini, itu ombaknya kalian lihat sangat bahaya, teman-teman. Meskipun pantainya cukup biru, cukup dalam, tapi mengandung ombak yang cukup berbahaya. Karena pantai selatan Jawa tersebut memang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Tidak ada pulau-pulau lainnya yang menopang angin ekstrim di pantai selatan ya. Wow, man. Go on, Pak. Ya. Jadi tujuan aku kesini itu sebenarnya mengantar teman-teman semua dari jauh ya, yang datang ke sini, yang ingin tahu tempat gerbang gaib ya, gerbang gaib dari Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Ya, bisa juga tempat moksanya ya, teman-teman. Jadi aku antar ke sini dan mereka-mereka ini sedang konten di sana, guys. Menarik sekali ya. Seperti inilah wajah dari pantai selatan Malang yang berada di Jawa Timur ini. Di sini ada warung-warung, ya, cukup indah tempatnya. Ini sekarang menunjukkan jam 1 siang, teman-teman. Biasanya sih kalau jam 1 siang itu lautnya sedang pasang ya. Oke, kita langsung saja ke sana. Wow. Gunung Kombang. Jadi untuk sinyal ya, kita berbicara masalah sinyal, provider di sini sudah putus, guys. Tidak ada sinyal sama sekali. Wah, men.
Gunung Komba. Ini salah satu gerbangnya untuk menuju ke tempat asalnya Putri Kadita atau Ratu Nyi Roro Kidul ya. Dan di sini ada petilasan prasasti Rahayu telah dibangun jembatan dan tempat berdoa. Oh, dibangunnya Kemis Legi ya teman-teman. Bulan September tanggal 2 2023. Oke. Kita masuk. Rahayu. Om Swastiastu. Memang disinyalir pantai selatan ini merupakan pantai yang cukup angker ya. Memang angker guys, karena kalian lihat sendiri di sini ombaknya itu anginnya cukup kencang ya, bahaya banget. Lalu ombaknya menabrak karang-karang yang ada di situ teman-teman. Dan laut pantai selatan ini berwarna kebiruan, jadi cukup dalam ya. Gak kebayang men kalau kita nyemplung di gulung-gulung ombak lalu tertabrak oleh beberapa karang-karang yang ada di sini guys. Langsung koin gitu. Dulu aku pernah kesini teman-teman dan viral terus ya. Ya karena aku tinggal di Malang gitu loh. Jadi sebagai warga lokal juga aku wajib untuk memviralkan tempat-tempat yang misterius ya. Seperti contohnya ini guys. Jadi tempat selain tempat untuk berdoa juga digunakan tempat untuk hajatan gitulah. Oke. Putri Kadita. Jadi di sini ada dua percabangan jalan, ke atas lalu ke bawah ya. Coba lihat yang di sebelah sini dulu. Wow, ngeri teman-teman. Jadi dihimbau untuk para teman-teman semua di sini yang berkunjung ke pantai selatan itu harap berhati-hati ya ketika pasang. Jangan sampai melewati bibir pantai teman-teman. Kalian tahu sendirilah, tuh ombaknya gede men. Wah ini kalau malam mengerikan teman-teman, karena ketika ombak ini menghantam karang-karang yang ada di bawah ini, itu suaranya seperti ledakan teman-teman, duar kayak gitu ya. Wah itu dia. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kaget aku. Wah langsung ngeri men. Ya, di sini ada sesembahan ya, sesaji-sesaji ya, merupakan budaya kita ini, budaya leluhur kita ini, terhadap terima kasihnya terhadap alam ya. Jadi buat teman-teman di sini yang melihat sesajen-sesajen ini, jangan heran ya teman-teman, bahwa kita harus juga untuk menghargai adat-adat budaya leluhur-leluhur kita ya guys. Karena leluhur kita dulu itu sangat mencintai dengan alamnya, sangat mencintai alamnya ya,
Sehingga dengan cara seperti ini merupakan cara berterima kasih mereka terhadap alam ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke atas. Ya. Oke. Itu tadi Bogotan Pring ya. Dia penasaran juga. Duh, kalian dengar ya teman-teman, suara ombak yang menghantam, ibaratnya ini batu karang ya teman-teman, menghantam karang itu kayak sebuah ledakan gitu guys. Cukup mengerikan sekali. Di sini juga ada Mit Sewu, Pulau Nuwun, Rahayu. Itu ombaknya bro, ya Allah. Wah, cepet Ben. Gila, ngeri. Balik ya. Ngeri teman-teman. Ini kalau digulung-gulung masih nggak apa-apa lah ya, kalau tergulung lah ya masih 50-50. Tapi kalau sudah terbentur oleh batuan karang yang ada di bawah itu, waduh, langsung men menuju ke atas. Oke. Oke teman-teman, ini aku sudah berada di salah satu ruangan yang akan membawa aku ke salah satu kamar yang memang diduga di sini adalah kamar dari Nyi Roro Kidul ya teman-teman, atau kamarnya Putri Kadita guys. Nah, oke, kayak gini ya. Assalamualaikum. Di sini ada Bung Karno dan Putri Kadita ya teman-teman. Kenapa selalu ada foto Bung Karno disandingkan dengan Ratu Pantai Selatan? Karena mitosnya Bung Karno ini menikah secara gaib dengan Ratu Pantai Selatan guys. Wow, di sini ada jam dinding yang cukup megah. Wow, ya mewah ya, serba hijau di sini guys. Misi Mbak Putri Kadita. Ya, di sini ada singgasananya beliau.
Di sini juga ada foto dari beliau juga, teman-teman. Ya, cenderung hijau-hijau gitu ya, dengan ciri khas Ratu Pantai Selatan. Ya, kita lanjut ke ruangan sebelahnya ya, tempat bersemedi, guys. Sesuai dengan apa yang ada di sana. Memang biasanya kalau di luar sana orang tahunya apa coba tempat ini? Ya tahunya gini ya Mas, kalau memang dari rumah tujuannya ke sini kan pasti nyari saya gitu. Tanya-tanya. Ya, ini dia ruang tempat untuk bersemedi, guys. Ya, ini nggak tahu arcanya ini memang beneran arca dari dulu atau memang buatan ya. Ya kayak gini. Oke. Hijau-hijau semua ya di sini. Wow. Oke, Pak Santoso. Nggih. Nggih, sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mas. semoga diberi kesehatan terus nggih. Amin, nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Pak, kula badhe tanglet. Nggih. Menurut cerita dari legenda ya, Putri Kadita nggih. Putri Kadita ini kan nama asli dari Kanjeng Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul. Iya. Nah, dia muksa di sini ya, Pak ya. Nggih, Nggih, nggih. muksa di sini. Nggih, memang pertapane wonten mriki, Mas. Ah, Pertapan penguasa Pantai Selatan itu wonten Depok Gunung Pumpang mriki. oh nggih. Ngaten. Nah, terus biasanya orang-orang kesini itu di hari apa, Pak? Kalau masalah hari itu nggak bisa ditentukan, Mas. Mm-hmm. Hari apa itu, hari-hari biasa itu kadang-kadang kan juga ada ke sini. Oh. Cumanya yang banyak malam Jumat Manis. Oh, malam Jumat Legi ya. Ya, malam Jumat Legi. Biasanya mereka ini berdoa nggih, Pak ya. Nggih, Berdoa dan apa biasanya meminta kesehatan atau gimana, Pak? Ada yang minta kesehatan, ada Nggih. yang minta berkah Nggih. supaya usahanya lancar. nggih. Kalau jadi pejabat supaya naik pangkatnya cuma gitu. Biasanya membutuhkan waktu berapa lama setelah dari sini, Pak? Ya, kalau waktunya ritual kan cuma sebentar, Mas. Hmm. Jadi cuma sebentar, biarpun nanti sebentar nanti dilanjut di rumah kan, Mas. Misalnya ada piling kan disampaikan di rumahnya sendiri kan gitu. Oh gitu. Jadi memang kesini sekali gitu. Ya, Setelah sekali itu? ya nanti ada yang berapa kali, Mas, kalau ke sini itu jadi semaunya gitu loh. Oh semaunya aja. Jadi saya nggak berani nyuruh harus berapa kali, nggak berani. Oke. Untuk syaratnya, Pak, ada Ya, apa aja ini syaratnya? Nih? Persyaratan seperti bunga, seperti dupa, minyak wangi, itu persyaratannya. Yang paling banyak nih apa nih yang biasanya dibawa pengunjung ke sini, Pak? Ya seperti kelapa muda hijau, seperti pisang raja gitu. Itu, Yang paling apa ya? Dari sesembahan ini yang paling kuat yang mana biasanya nih, Pak? Ya biasanya masalah yang paling kuat ya harus sesaji komplit, Mas. Sesaji komplit seperti kinangan, cok bakal, pisang raja itu kan. Harusnya seperti itu. Seperti itu. Iya. Tapi kebanyakan dari sini mereka yang ingin keberkahan ya. Iya. Contohnya seperti minta jabatan gini. Iya. Itu banyak yang sukses, Pak. Berhasil. Iya ada, Mas. Jadi ada kesuksesan, ada yang enggak. Ya semuanya tinggal keniatan lah. Iya. Kalau ke sini memangnya kalau niatnya kurang pas ya lebih baik enggak. Janganlah. Kesini. Ya. Main-main lah, Pak. Jangan Iya. main-main lah, Pak. Oke, kalau yang dengan untuk meminta kesehatan itu apa syaratnya sama, Pak? Sama, Mas. Sama aja ya? Sama. Syarat kesehatan sama aja. Terus biasanya membutuhkan waktu berapa lama dari sakit ke sembuh gitu ya? Ya sakit kurang lebih ya 1 minggu. Jadi 1 minggu kan bisa merasakan, Mas. Iya. Yang punya
permintaan kan bisa merasakan nanti habis dari sini, sebelumnya dari sini kan bisa merasakan. Oh gitu, bisa merasakan sendiri efeknya ya, Pak ya. Gitu. Biasanya yang kesini sakit apa, Pak? Yes, macam-macam aja. Bisa menyembuhkan segala penyakit ya? Iya. Heeh. Yes, ya itulah tinggal maunya orangnya. Oke, tinggal niatnya aja, Pak ya. Niatnya. Oke. Jadi Tuhan yang menentukan gitu ya. Oke, ini maaf, ini bangunan ini dibangun pada tahun 2000 berapa nih, Pak? Iya kalau Mas, kalau masalah bangunan ini awal mulai dulu itu kan hanya cungkup ya, cungkup kecil aja, sama sirap gitu. Waktu saya masih kecil kan gitu. Terus akhirnya kan direnovasi. Ini yang terakhir direnovasi dari Pak Bupati Bali ini. Orang mana itu, Pak? Bupati dari Bali. Oh, dari Bali. Dari Bali. Iya. Kalau nggak salah dulu yang apa ya? Sama nggak sih sama yang di Pantai Selatan di area Sukabumi itu? Pelabuhan Ratu. Itu kan Mas, ini cabangnya ini. Cabangnya ya, bangunan yang besar ini. Oh, cabangnya. Jadi gitu. Pertama bangun di sini, yang kedua di Sukabumi kan. Oh, gitu. Yang kedua di Sukabumi. Iya. Cuman kalau bangun di sini kan nggak bisa dikasih penginapan, dikasih hotel kan nggak bisa. Kalau yang di sana kan bisa, Pak. Bisa. Bener-bener. Soalnya saya juga pernah ke sana, itu pernah dikasih tahu. Iya. Siapa ya? Ibu siapa namanya ya? Udah meninggal ke orangnya. Mama Irin, ya. Iya tuh ada di Pantai Selatan Malang. Oh nggak salah ngeliep ini sama. Iya, ini, pertama gitu. bangun ini Mas. Terus kedua ke Pelabuhan Ratu. Oh gitu ya, Pak ya. Oke. Ya wis, terima kasih banyak Pak atas informasinya, Pak. Nggih, Mas. Ini saya mau lanjut dulu ya, Pak ya. Matur nuwun. nuwun. Monggo. Nggih. Oke, teman-teman, jadi di situ ada sebuah kayak tempat sesembahan langsung menghadap ke pantai selatannya ya. Menghadap ke pantainya maksudnya. Kayak gini, guys. Nah, ini dia teman-teman. Apa ya? Jadi bangunan ini khas Bali memang, karena memang katanya memang yang mendirikan merenovasi terakhir ini dari Bupati Bali, guys. Wow. Ya, kayak gini ya. Jadi langsung menghadap ke laut, teman-teman. Amit sewu, kula nuwun rahayu. Ya, seperti ini ada sesembahan, sesaji yang banyak banget di sini, guys. Oke. Ya, guys, jadi ini merupakan jalur lintas selatan di area pantai selatan Malang ya, yang menghubungkan antara Malang, Blitar, kemungkinan ke Tulungagung, teman-teman, kalau nggak salah ya. Dan jalur ini besar sekali ya, nyaman banget, sepi banget, tapi tidak ada penjual bensin, tidak ada servis sepeda motor, tidak ada ya. Apapun juga, tambal ban juga tidak ada, teman-teman. Ya, gimana Mas Tole? Dan ini apresiasi sih buat Kabupaten Malang Selatan ya. Iya. Jalanannya sangat mulus. Mulus banget ya. Seperti kalian nih. Wah, Dan hati iya. mulus. Alright. Jangan lupa bersyukur, guys. Oke. Dan tetap bahagia. Tetap bahagia. Oke, kita gas. Jadi serasa jalan sendiri lewat JLS ini, guys. Ini aku sudah sampai di pantai pasir Jembatan Panjang, dimana di sini ada dua spot ya. Yang pertama adalah Pulau Hanoman, dan yang kedua adalah Sumur Pitu.
di mana di Pulau Hanuman ini merupakan mitosnya ya, legendanya, yaitu salah satu pintu gerbang dari Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul. Dan yang kedua adalah Sumur Pitu. Nah, sumur tersebut berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan lokasinya berada di dalam hutan ya, bisa dibilang angker teman-teman. Dan uniknya Sumur 7 ini airnya itu tawar guys, meskipun bersebelahan langsung dengan Laut Selatan. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Mas baik ya. Nggih. Dulu kan bukanya kan waktu weekend aja, waktu Sabtu, Minggu. Minggu, Pak sekarang buka warungnya tiap hari. Alhamdulillah ya Pak ya. Nah ini buat teman-teman di sini yang melihat video ini, apa sih Pulau Hanuman itu Pak? Pulau Hanuman itu istilahnya sejarahnya dulu itu tempat bertapanya Anoman memang. Nah, itu tempat bertapanya sampai beliau jadi begawan dengan nama Begawan Kapiworo. Terus ada mitosnya juga, di situ ada watu ya, iya, Selo Penangkep namanya. Iya, Selo Penangkep. Nah, di situ juga salah satu pintu gerbang istana dari Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan. Salah satu ya, Salah satu. bukan satu-satunya ya. Iya, bukan. Karena salah satu. di sini berarti ada berapa pintu gerbang di Pantai Selatan ini Pak? Di seluruh Jawa ini Pak? Sebenarnya. Ya kan kalau satu sini ya, ini salah satunya, mungkin yang di Parangtritis. Terus ya kemungkinan empat penjuru ya, empat pintu gerbang. Oh, 4 pintu gerbang ini salah satunya di sini. Sini. Ya. Oke. Dan ada fenomena apa Pak kalau melewati Selo Penangkep ini Pak? Di situ memang nggak boleh dilewati ya, karena ya sering terjadi ya, bahkan baru-baru ini kemarin tahun 2020 apa 2021 ya, kemarin itu ada wisata asing dan dari Bali juga ke sini. Kebetulan hari itu hari Jumat, yang di sini juga saya sendiri, karena waktu itu laut ombak agak besar Mas ya. Jadi ya memang saya yang standby di sini, memang saya kebetulan mereka datang sini, terus bener udah minta izin, minta ke saya, tapi waktu itu nggak saya kasih izin. Jangan hari ini, karena hari ini keadaan sampean tahu sendiri ombaknya seperti itu. Karena mereka itu peselancar ya. Justru katanya yang dicari itu kan gelombang ya. Saya sudah punya alat pendeteksi gelombang, tapi tetap saya waktu itu saya larang bahwasanya untuk hari ini dan besok jangan gitu. Tapi beliaunya ya namanya nggak bisa akhirnya besok melakukan aktivitas untuk selancar ke sana. Ya pas mau lewat sana nggak bisa, ya hancur sana. Hancur ini berarti sudah raganya nggak ada. Satu, selancarnya hancur ya. Terus kedua, orangnya ya sana tenggelam. Itu semuanya Pak? Ya 5 orang yang warga negara Swiss 1, warga negara Spanyol 1. Terus yang 1 dari Bali,
yang 2 dari Malang. lokal. Mm-mm. Oh. Jadi cuma yang ketemu 1 masih hidup, tapi yang lain, yang 2 ketemu dalam keadaan Sudah meninggal. sudah MD meninggal, ya. ya. Berarti yang satu ini dari mana nih yang masih selamat ini? Dari Malang. Oh, Malang sendiri. Ya, Malang. Justru apa ya, yang namanya sing Oke. murui peselancar ya apa Mas namanya? Apa ya? Juru apanya? Ya pengajarnya lah, Oh iya, pelatih lah pelatih. ya. Pelatih yang dari Bali itu malah meninggal itu. Meninggalnya ketemunya di sana di Tulungagung, di Jauh Popoh. banget ya. Ya, Popoh. Terus warga negara asing Iya, ketemunya 1 di sini di Bantul. di Bantul. Oke, oke. Ya, Tapi itulah. memang kondisi ombaknya memang ganas sih, Pak, Iya, ya. iya seperti itulah. oh, Ya, oh. tapi ya biasanya kalau nurut ya, Iya. Iya, ya benar. masih bisa lah. Iya, Ya. tapi mereka memaksa. Nah, mereka memaksa. Oke, oke. Nah, kalau yang sumur pitu ini gimana, Pak? Sumur 7. Sumur 7 story terus sama khasiatnya apa nih, Pak? 1 dari sumur 7 itu memang macam-macam ya, khasiatnya juga untuk kesembuhan, untuk apa ya istilahnya, ya semua orang ke situ itu mengalap berkah, mengalap apa ya, barokahnya dari alam gitu. Ya, cuma tujuan orang itu ya macam-macam juga Mas, ya. Iya. Enggak cuma apa mencari obat, enggak, tapi yo ada sih macam-macam ya. Oke. Tapi 90% tuh orang berjodoh di situ. Berjodoh di situ. Wah, banyak yang cocok ya, Iya. berarti, Pak ya. Bukan karena saya loh, Iya, saya itu enggak bisa apa-apa, saya cuma sekedar kebetulan saya itu yang ngerawat di situ dari pertama sampai sekarang. Oke, alhamdulillah lah. Oke, jadi sumur 7 ini sumur alami Sumur yang alami, airnya tawar ya, Pak ya. tawar ya, Padahal bersebelahan dengan air laut, air laut. Uniknya di situ bersih. bersih. Padahal Padahal enggak saya kasih tutup. Iya. Nah, pendoponya kebetulan pendopo sekarang masih renovasi ya. oke. Itu sebenarnya enggak di atasnya sumure loh ya. Tapi ya itulah namanya kebesaran Allah tuh di situ. Oke. Meskipun tanpa saya tutupi, di situ airnya tetap bersih, tidak ada daun-daun yang di dalamnya. Iya. Itulah. Mantap. Makanya banyak orang yang cocok lah Ya, ya datang ke situ. Iya. Terus mitosnya, Pak, di sana sumur 7 ini apa? Ada fenomena apa? Penampakan gitu, Pak. Penunggunya siapa gitu, Pak? ya itu sih ya macam-macam juga ya banyak orang yang mengatakan bahwasanya di Gapura sini yang dekat pondok saya itu selalu ada apa ya, orang Jawa itu macan putih itu ya. Nah, itu terus di dalam sana juga ada yang pernah apa ketemu Oke. Ketemu pernah. ya, Apa sosoknya, Pak? naga besar. Naga. Ini ketemu ini memang orangnya bilang sendiri ketemu. Katanya sih seperti itu, Oh. tapi saya kan dia cuma cerita ke saya. Gitu loh. Terus kalau menurut sampean sendiri yang merawat tempat itu, Mm-mm. dari awal sampean Iya. mencari lah ya. Iya. Menurut sampean sendiri angker nggak sih, Pak? Ya Angker dibilang angker Mas ya. Makanya di tempat seperti itu ya tergantung
kita yang mendatangi. Mhm. Kalau kita tujuannya baik, ya insya Allah akan baik-baik saja. Tapi kalau tujuannya kurang baik, ya hasilnya ya kurang baik. Gitu ya, Pak, ya. Banyak kejadian-kejadian yang istilahnya di luar nalar itu kan banyak ya. Contoh saja, kapan hari itu juga ada seorang Habib ya, yang Habib, ya. dipanggil santrinya itu Habib. Dia masuk ke dalam, ya. Kebetulan saya nyapu di jalan itu, ya nyapu bersih-bersih, tapi saya memang dalam keadaan pakai celana pendek, ya biasa begini saya nyapu. Karena saya tahu dengar itu Habib, makanya begitu berpapasan melewati saya kasih salam kan gitu toh. Assalamualaikum gitu. Tapi beliaunya tidak menjawab sama sekali. Cuek-cuek aja. Ya mungkin ya saya menyadari, saya memaklumi bahwasanya mungkin saya ndak seanu dengan beliaunya kan gitu ya. Karena saya hanya tukang sapu gitu. Tapi kenyataan yang di dalam, dia seharian mencari sumur itu. Padahal jenengan tahu pondoponya begitu besar ya. Tidak ketemu sama sekali sampai dia itu pingsan di tempat situ. Pingsan sendiri? Iya. Seharian mencari keberadaan sumur itu tidak ketemu. Sumurnya kan ada 7, Pak. Ya. Yang dicari ini sumur yang ke-7. Ya semuanya, tapi satu pun nggak ketemu. Waduh. Jangankan yang sumurnya, wong pendopone ndak ketemu, padahal pendoponya begitu besar ya. Sebelum saya renovasi, sekarang kan saya bongkar, saya renovasi, mungkin ya nggak begituan oleh ya itulah. Makanya kesana itu ya setidak-tidaknya kalau orang Jawa ya permisi kalau nuwun murah itulah. Ya, ini aku sudah berada di pintu gerbang Sumur Pitu di Pantai Selatan Malang ya. Dan lokasinya memang masuk ke hutan ini guys. Cukup serem, cukup mengerikan, dan cukup membuat waspada ya teman-teman ya. Oke, kita gas. Assalamualaikum. Oke. Jadi ini aku datangnya telat banget teman-teman. Datangnya telat banget dan ini sudah maghrib guys. Sudah maghrib. Masuk hutan. Wah, sikat aja lah. Pokoknya jangan lupa mengucapkan bismillahirrohmanirrohim. Kaget aku, kepiting bro. Gede banget men. Ini ada pohon apa nih ya, pule ya. Pohon pule atau pohon apa ini, gede banget. Oke. Mit sewu, kulon nuwun mbah. Dan di sebelah kanan ini air lautnya ya teman-teman. Tuh air laut yang cukup dalam, warnanya biru tua ya teman-teman ya. Tuh ini dalam guys, dalam banget. Dan sekelilingnya hutan juga seperti itu. Cukup menyeramkan ya. Bismillah aja lah. Permisi.
Assalamualaikum. Serem banget men. Gila. Gila, kita gas lagi. Jadi dulu ada pendopo di sini teman-teman. Cuman berhubung sama Pak Sahrul itu sudah dibongkar karena ada tahap renovasi. Jadi nanti kalau ketika menemukan pendopo ya harap dimaklumi ya karena masih tahap renov guys. Wih, ini akarnya. Halo. Akarnya gede-gede teman-teman. Tuh, sampai kayak kertas gitu. Ngelipet-ngelipet gitu ya. Gawandeng. Takut ular aku. Ular air ya, ular laut ya. Permisi. Mana ini pendoponya ini? Kurang dalam mungkin. Assalamualaikum. Kula nuwun, Mbah. Ada suara teriakan. Aku yakin ini burung ya teman-teman. Oh, sampai keringetan aku. Gawandeng. Amit sewu. Ini sudah kering semua. Dulu kalau masuk sini, ini sudah di guys, apa? Bambu-bambu ini ya. Sudah mengelilingi atap-atap ini, teman-teman. Jadi kayak masuk ke sebuah terowongan gitu. Amit sewu. Gila, sunyi banget men. Permisi. Ya kemalaman ya, maaf ya teman-teman. Jadi nggak kelihatan keindahan di sini. Kayak gitu. Keringatku deras banget men. Masuk sini tuh hawanya langsung hangat men. Hawanya langsung hangat. Bukan karena aku memakai jaket ya, tapi ada suasana yang lain yang menyelimuti area ini teman-teman, sehingga tampak hangat gitu. Anjir. Ini dupa men. Halo.
Assalamualaikum. Gandeng. Mana ini pendopo barunya ini yang masih direnov? Kok gak nemu-nemu ya? Oh, itu di depan. Ada suara. Aku dengar suara. Men. Mbah. Ada suara, teman-teman. Jadi bersiulnya kayak gini, guys. Persis. Gitu. Abaikan burung ini. Ini ada kain mori di situ. Gila. Jauh, men. Ada nih, aku berjalan sudah 300 meter. Oh, itu dia. Jadi pendoponya baru. Nah, jadi untuk orang-orang ya ngambil air ya untuk ngalap berkah itu di sini, guys. Untuk ngalap berkah ngambilnya di sini. Mandi untuk kesehatan juga di sini. Ada yang jalan, teman-teman. Ya, ini dia ya. Ini di celana. Oh, itu dalam, guys. Jadi di bawah tebing itu kan ada terowongan gitu ya. Airnya sampai masuk ke dalam situ, teman-teman. Dan itu dalam banget, kelihatan birunya biru tua. Halo. Permisi. Oke, bawa ya. Ya, kayak gini. Ini dangkal kalau yang di sini. Tapi semakin lama semakin masuk ke dalam sana itu semakin dalam banget, teman-teman. Oke. Kita lanjut ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Mit sewu nggih, kula nuwun. Ini ada pendopo yang baru. Kayak gini ya. Mit sewu. Oke. Masih tahap renovasi. Dan sumur utama yaitu sumur 7 itu justru berada di depan, teman-teman. Dan seperti inilah penampakan dari sumur 7 ya. Nah, ini dia. Dalam ya, teman-teman. Bersih banget loh. Daun-daunnya hanya di samping-sampingnya saja.
Gila men. Wah ngeri. Ini bisa diminum karena airnya tawar. Padahal sebelah ini ya, ini laut teman-teman. Air asin nih yang di situ ya. Yang aku tadi turun ke bawah itu air asin teman-teman. Oh, semakin sunyi. Oke. Wow. Oke, kita lanjut ke sumur-sumur yang lainnya. Sisanya ya 654321. Nah, ini masuk ke sini, guys. Wah, serem banget, men. Ya, ini pohon bambunya sudah menutupi atap-atap langit ya. Mana ini? Kok nggak kelihatan sumur-sumurnya? Oh, di depan itu dia. Mit sewu. Gila. Sekarang kayak gini, men. Nggak kelihatan ya. Oh, itu. Panas. Senternya panas, bro. Karena aku panjer terus ya, biar area ini tuh terang dan oke, kita gas lagi. Ya, sumurnya di sana. Hus. Kaget aja dia gerak dikit gitu, langsung meronta-ronta. Ya kok becek. Lihat sini. Oh, ini dia sumurnya. Tuh ya teman-teman. Jadi sisa dari selain 7 itu ada di sini semua. Seperti barusan tadi. Ih, panas. Dan ini ada lagi sumur. Nah, ini ya sumurnya ya. Kelihatan sih. Halo. Tuh sumur ya, teman-teman. Udah ketemu 3 nih. 4 tuh sumur.
5, 6 di sana ya, tuh kelihatan. Nah, di sana teman-teman. Dan yang ketujuh tuh, wah gak bisa ke sana gua. Becek jalannya men. Ya, oke lah. Jadi seperti itu penampakan dari sumur-sumur yang ada di sini ya. Sumur alami yang berkhasiat, yang terutama sumur 7 teman-teman, berkhasiat menghilangkan berbagai macam penyakit dan juga bisa untuk apa ya namanya ya, kayak ngalap berkah gitu deh ya kan, ngalap berkahnya alam. Oke. Ya, nah itu dia sumur yang ke-6 di sana kalau nggak salah, itu dia ada bolongannya teman-teman. Aku nggak berani ke sana karena di sini banyak daun-daun kering, takutnya ada ular, takut. Udahlah. Enak sih udaranya itu guys, serius teman-teman. Udara di sini tuh enak guys, cuman kenapa kok panas banget ya hari ini? Aku sempat heran dari pintu masuk ya Gapuro tadi tuh nyaman-nyaman aja gitu loh, dan ketika masuk semakin dalam semakin panas guys. Bismillah. Oke. Malam-malam. Maghrib sih bukan malam ya. Tapi sama aja. Sama gelapnya. Dan di sini juga sangat sepi teman-teman. Suara jangkrik pun gak ada yang lewat gitu loh. Saking sakralnya tempat ini ya. Kok bau remason sih? Halo. Bau remason guys. Serius teman-teman, aku ngerasain bau remason dan gak ada loh orang satupun di sini. Bukan dupa, bukan yang lainnya, tapi kayak bau remason gitu ya. Wah, kita balik ya. Kita comeback. Karena ini berhubungan dengan alam ya. Jadi kalau kalian explore ke tempat-tempat angker yang berhadapan langsung dengan alam, itu harus hati-hati ya teman-teman. Lebih angker dari bangunan angker, lebih angker dari bangunan terbengkalai ya. Karena di sini banyak teror. Kalau kita menjelajahi hutan-hutan kayak gini nih, ular kayak gitu, terus ya makhluk-makhluk tak kasat mata tuh banyak guys. Karena gudangnya di sini ya. Jadi segitu dulu video dari aku kali ini. Dan itulah tadi penampakan dari sumur 7. Sumur berkhasiat tinggi ya. Selain berkhasiat untuk menghilangkan berbagai macam penyakit, juga bisa untuk ngalah berkah teman-teman. Oke, percaya nggak percaya ya. Tapi katanya 90% orang yang datang ke sini itu cocok teman-teman. Wallahu alam. Buat teman-teman yang sudah menonton dan mensubscribe channel ini, aku terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe ya. Jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, petualangan terbaru dari HM Adventure. Aku Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu.